Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali dalam video kedua strategi pembelajaran mata pelatihan nasionalisme agenda kedua pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Pada video ini saya akan menyampaikan lebih rinci lagi terkait dengan strategi menyampaikan materi pokok dan sub materi pokoknya. Sudah diajari secara mandiri. Ingat, itu sudah diajari, sudah dipelajari secara mandiri lewat MOC. Luar biasanya peserta ini, teman-teman sekalian, di MOC itu peserta yang dia itu benar-benar paham langsung dari membaca. Kedua, ada peserta yang paham itu kalau sudah dijelaskan atau pendalamannya itu ada di sini, kan kalian. Jadi tujuan pembelajarannya atau level yang ingin dicapainya itu pada level C3, C4, C5 tadi sudah. Jadi ada kaitannya dengan agenda 1. Ketika agenda 1 menyampaikan bagaimana nilai-nilai bela negara yang di dalamnya ada cinta tanah air, ada kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian ada 4 materi itu, hasil akhir yang ingin disajikan dalam nasionalisme ini untuk membangun kesadaran. Bagaimana teman-teman Lasar ini nanti ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk membangun kesadaran ini. Pertama, kesadaran ini kan munculnya itu dari perasaan. Maka Bapak dan Ibu, untuk membangun kesadaran kepada rekan-rekan peserta, kita harus mainnya di perasaan. Terus kita bisa tunjukkan film, kita bisa tentukan cerita, kita bisa gali mereka. Yang paling pertama itu dari yang memunculkan kondisi-kondisi batiniah mereka seperti apa terhadap nilai-nilai nasionalisme ini. Kemudian yang kedua, mereka tidak akan begitu tersentuh kalau kita berikan contoh-contoh atau pendekatan-pendekatannya yang mengawang-awang atau bahkan yang jauh dari tugas mereka sehari-hari. Itu akan sangat sulit untuk mengenanya. Oleh karena itu, ketika perasaannya sudah kita sentuh untuk membangun kesadaran, pendekatan yang kedua adalah bahwa mereka serealistis mungkin dalam kehidupan saat ini dan dalam kehidupan lingkungan kerjanya. Karena kalau sudah memunculkan kesadaran dan sudah memunculkan pemahamannya, kepedulian dan komitmen itu tinggal kita geser sedikit itu udah masuk ke sana. Yang paling sulit itu adalah menggali pertamanya dulu ini, awareness-nya, kesadarannya seperti apa. Metodenya seperti apa? Saya yakin Bapak dan Ibu jagolah, sudah hebat-hebat semuanya. Kedua, berikan pendekatan-pendekatan yang realistis, tidak mengawang-awang. Jadi contoh, kemudian materi, role model, dan yang lain itu bukan yang mereka awang-awang gitu, tapi yang real mereka tahu, mereka pahami dan menjadi halayak. Bagaimana membangun nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan kita lewat kemampuan yang kita miliki dalam memberikan contoh, dalam memberikan pendekatan yang benar-benar realistis, sehingga capaian tadi mampu mengimplementasikan, merealisasikan nilai-nilai dalam pekerjaan sehari-hari, tempat kerja itu mudah connect-nya gitu. Kan biasanya kita suka terbawa oleh arus. Yang ada di modul itu contohnya sampaikan saja itu. Kalau pendekatannya dari misal peserta ini nakes semua, pendekatan nakes seperti apa? Implementasi nilai-nilai nasionalisme dari sisi nakes seperti apa? Membangun kesadaran kita ini melaksanakan tugas nakes dalam rangka memupuk jiwa nasionalisme itu seperti apa? Sehingga ketika
understanding ini sudah terbangun, rekan-rekan sekalian, tinggal polis sedikit, kepeduliannya akan muncul. Itu sajian yang bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian yang disampaikan. Dan itu semua, rekan-rekan sekalian, diberikan dalam peta mata pelatihan nasionalisme yang terdiri dari dasarnya itu pemahaman, cara pandang. Jadi di sini akan terlihat setiap agenda itu ada benang merahnya, dari cara pandang mereka, kemudian cara pandang terhadap kewilayahan, sebenarnya kaitan ada dengan nilai-nilai bela negara yang tercantum dalam Undang-Undang PSDN nomor 23 2019. Dari sisi bela negaranya itu dikuatkan dalam agenda 1, dari sisi nasionalismenya dikuatkan dalam agenda 2. Latihannya nanti dalam aktualisasi dan implementasinya setelah beres pelatihan. Bagi rekan-rekan peserta dengan berbekal pada wawasan kebangsaan dan memiliki sifat nasionalisme tinggi itu dibangun melalui penguatan nilai dan kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga nanti dikorelasikan lagi antara pemahaman nilai-nilai Pancasila itu dengan tugas fungsi ASN yang 3. Bagaimana implementasi nilai sila ke-1, nilai sila ke-2, nilai sila ke-3, nilai sila ke-4, nilai sila ke-5 dalam kehidupan sebagai pemersatu bangsa. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sebagai pelaksana kebijakan. Bagaimana implementasinya dalam pelayan masyarakat. Artinya menjadi satu kesatuan yang akhirnya akan membawa kepada rekan-rekan peserta itu mampu mengaktualisasikan sesuai dengan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Jadi pemahaman tentang Pancasila, pemahaman tentang tugas fungsi ASN-nya itu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam rangka membentuk ASN yang berintegritas. Yang menarik, rekan-rekan sekalian, dalam pembelajaran nasionalisme ini tergiring model pembelajaran kepada rekan-rekan peserta ini sifatnya tadi motorik, sehingga tantangan ketika kita mengampuh nasionalisme adalah pertama jenuh. Padahal kalau kita pendekatannya bukan pendekatan motorik, itu akan bisa dihindarkan. Saya yakin skenario pembelajarannya banyak. Silakan, ini salah sebagai contoh saja yang pada akhirnya teman-teman sekalian, apapun skenario yang diberikan ini, baik itu pemutaran film, menyampaikan keteladanan, pembahasan kasus, diskusi dan yang lain-lain, nanti dilatihkan bukan hanya mengaitkan gitu, tapi benar-benar real terkait. Dan itu akan tercapai, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, tercapai dari proses yang kita berikan, pendekatan yang kita berikan. Itu rekan-rekan sekalian terkait dengan strategi atau model-model pembelajaran yang dapat kita berikan untuk mencapai tujuan pembelajaran, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam pekerjaannya masing-masing. Kalau ada metode lain, silakan. Yang pasti tujuan utama kita ini bagaimana peserta bukan hanya tahu, tapi mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dari nasionalisme. Baik, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum sempat membuka modul, saya sampaikan secara ringkas apa yang ada di dalamnya. Ini sebagai gambaran. Saya ambil dari LMS LAN yang semua peserta latar akan buka. Mereka ini akan membuka materi-materi ini. Dan saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kepada pendekatan implementasi untuk mencapai ranah C3, C4, C5. Pertama, dalam modul tersebut dibahas terkait prinsip-prinsip nasionalisme. Ada 4 prinsip nasionalisme. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan,
Yang kedua untuk mencapai kemerdekaan, mencapai keaslian, dan untuk mencapai kehormatan bangsa. Kemudian disampaikan juga pengertian tentang nasionalisme. Kemudian hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Di ranah ini, kita sudah mulai memasuki masalah tentang pemahaman. Bagaimana kita gali kesadarannya. Kita masuk mulai ranah C3 di sini. Dari mulai sejarah adanya campur tangan bangsa lain, misal penjajah dalam wilayah, adanya keinginan tekad yang sama, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, serta bagaimana sejarah penjajahan, bagaimana sejarah inginnya ada suatu kesamaan bangsa, gitu. Juga menumbuhkan rasa ikatan senasib dan seperjuangan untuk membangun satu kesatuan. Maka kita langsung masukkan terhadap pemahaman implementasinya. Salah satu contoh disampaikan dalam modul itu ada pemahaman tentang Pancasila. Pertama, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Substansi dari sila ke-1 ini apa? Dari substansi sila ke-1 ini, apa yang ingin dicapai? Bagaimana implementasinya? Output dari pemahaman terkait dengan Pancasila sila ke-1 ini, yaitu bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan hak dan kewajiban bagi peserta. Gali ini semua. Bukan lagi menghafal ketuhanan yang Maha Esa, butirnya ada berapa dan lain-lain. Nilainya apa? Poin pokoknya substansi dari sila ke-1 untuk membangkitkan jati diri bangsa, untuk mencapai itu harus gimana? Implementasi sila ke-1 ini apa outputnya? Bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan hak dan kewajiban, seperti itu. Itu outputnya. Implementasinya seperti apa dalam perilaku, dalam kegiatan sehari-hari. Kita menggali rekan-rekan peserta bagaimana menumbuhkan jujur yang mempunyai integritas sampai kepada menumbuhkan berprasangka baik. Ingat, tugas fungsi ASN itu perekat pemersatu bangsa. Artinya ketika kita mengamalkan Pancasila dalam hal melaksanakan tugas fungsi ASN yang ketiga, maka berprasangka yang baik. Tidak bisa menghakimi sendiri, berjiwa besar, sahabat. Ini implementasinya, wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari. Nilai-nilai ini kita gali, kita perdalam dari rekan-rekan peserta itu seperti apa. Untuk mencapai output ini, berikan pendekatan-pendekatan yang sifatnya realistis, yang sifatnya real, benar-benar dekat dengan tugas dan fungsi dari peserta itu sendiri. Inilah pentingnya kita mengetahui background dan tugas peserta. Bagaimana dalam implementasi kehidupan sehari-hari? Bagaimana memunculkan kesadaran-kesadaran, saya sampaikan kepada rekan-rekan peserta. Yang paling takut itu bagaimana ketika manusia sudah tidak takut terhadap Tuhannya. Nah, ini kan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana terhadap tugas, terhadap nilai-nilai spiritual saja mereka sudah tidak percaya, tidak takut. Nah, ini yang harus digali. Dan pendekatan-pendekatannya banyak untuk ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Substansi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab apa? Bagaimana kita ini sebagai bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapainya apa? Diimplementasikan dalam berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyatanya dalam kehidupan sehari apa? Toleran, tidak zalim, sopan, saling menolong, dan yang lebih banyak. Selain memahami terhadap motoriknya, gali di sini terkait dengan outcome yang realistis dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini spesiesnya adalah bangsa yang cinta tanah air. Bagaimana menumbuhkan satu bangsa yang cinta tanah airnya melalui apa? Siap membela negaranya, siap membela kehormatan bangsanya, siap menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga wujud nyata perilaku sehari-hari dalam mengimplementasikan Pancasila sila ketiga, yaitu dengan rukun, damai, menjaga kedaulatan, keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Contohnya seperti apa? Banyak sekali, silakan dieksplor. Yang keempat, bagaimana menjadi sebagai bangsa yang demokratis, output yang ingin dihasilkannya apa, wujudnya apa. Kemudian pemahaman implementasinya, ini saya sampaikan. Yang terakhir, terkait dengan keadilan sosial. Inti substansi dari sila ini, bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-harinya? Tidak serakah, bagaimana mereka bekerja tepat waktu, menjalankan tugas, dan yang lain-lain. Sehingga pada akhirnya ditumbuhkan, digali untuk memunculkan keadilan dalam kerangka Pancasila, di mana dapat diwujudkan melalui relasi untuk semua sisi kemasyarakatan, partisipasi akses informasi, dan yang lain-lain. Kemudian materi yang kedua terkait dengan wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaannya masih sama, nilai-nilainya juga masih tetap.
Dan yang terakhir, fungsi ASN, di mana ada 3 fungsi ASN yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai pemersatu bangsa. Nah, sebagai pelaksana kebijakan publik, bagaimana ASN ini memiliki nilai-nilai kepublikan? Bagaimana ASN ini berorientasi kepada kepublikan? Caranya seperti apa, Pak? Banyak sekali. Kemudian yang kedua, terkait dengan sebagai pelayan publik, bersikap adil, tidak diskriminatif. Yang terakhir, terkait dengan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN ini menjadi pemersatu bangsa dan negara, memiliki jiwa nasionalisme dengan mengupayakan situasi damai. Tidak jadi provokator dan yang lain, itu banyak sekali. Tugasnya tidak diskriminatif dalam pelayanan dan yang lain-lain, bersikap netral dan yang lain. Itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, itu yang dapat saya sampaikan.